Woi, kok buang sampah sembarangan? Gak punya otak apa? Suka-suka saya lah. Emang Anda siapa? Ya jangan gitu dong. Kita kan juga harus jaga kebersihan. Lah, emang kenapa? Kan ada juga petugas kebersihannya. Ya jangan gitu dong. Kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Kenapa tuh? Kenapa? Jangan berangkat dengan sudah. Iya, kita ke sana. Ada Ari. Apa kabar, Ri? Baik, Mau ngapain? lagi duduk-duduk aja. Kenapa mukanya kayak bingung gitu, Ri? Aku akhir-akhir ini sering bingung. Gimana sih cara kita menegur orang yang salah dengan cara yang baik dan benar? Ya, aku juga bingung. Tapi dianggap orang itu. Ini penting banget. Kan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya, jadi. Ya udah kalau gitu kita ke sana yuk sambil cari minum sambil diskusi. Yuk. Ya. Yuk. Ternyata penting banget ya cara kita menyampaikan hikmah dan kasih sayang itu kuncinya. Benar, Rasulullah juga mengajarkan kita agar menegur tidak dengan kasar. Kita ingat, yang penting niatnya untuk kebaikan, bukan untuk kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan kedua video yang ada di sebelah. Yang pertama, ada seseorang membuang sampah sembarangan dan ditegur oleh orang lain. Tetapi orang tersebut menegurnya dengan tidak santai dan menyolot. Dan pada akhirnya yang ditegur pun menjadi marah dan merasa emosi karena yang menegur tidak santai. Dan di video kedua ada yang membuang sampah sembarangan juga dan yang menegur pun dengan baik dan santai. Jadi orang yang ditegur respect dengan orang yang menegur. Jadi kesimpulannya kita harus menegur orang itu dengan baik karena Rasulullah saja menegur orang dengan secara lemah lembut dan baik. Terima kasih. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah ajaran dalam Islam yang menuntut umat untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf itu berarti mendorong diri sendiri dan orang lain untuk melakukan kebaikan seperti beribadah kepada Allah, membantu sesama, dan menjaga kejujuran.
Sementara itu, nahi mungkar berarti berusaha menghentikan atau mencegah perbuatan yang buruk seperti maksiat, kebohongan, kezaliman, dan tindakan yang merusak. Prinsip ini memiliki dasar dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Ayat ini menyebutkan pentingnya sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan di dalam hadis bahwa siapapun yang melihat kemungkaran harus mengubahnya baik dengan tangan, lisan maupun hati sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang teman yang mengingatkan kawannya untuk sholat, atau ketika seseorang melihat ada praktik kecurangan di tempat kerja, dia bisa melaporkannya atau menasihati pelaku untuk berhenti. Begitu pula ketika kita melihat tetangga yang kesulitan, kita mengulurkan bantuan dan mengajak orang lain untuk peduli. Nah, ini adalah bentuk amar ma'ruf yang nyata. Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, penting untuk dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan kasih sayang. Dengan begitu, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik. Anda salat itu amar ma'ruf. Ketika Anda meninggalkan maksiat itu nahi mungkar. Ya, contoh misalnya kan ada orang berbuat salah nih. Ketika berbuat salah dia pengen taubat, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat akan tiba waktunya salat, maka Nabi tahan dulu, kita salat dulu. Begitu salat, dia datang lagi mengkonfirmasi. Nabi katakan taubatmu sudah diterima, engkau tadi salat. Ya, ketika dia salat itu sedang memanjatkan permohonan taubatnya, ya, itu diterima, dikonfirmasikan oleh Allah dengan turunnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. So perbuatannya sayyi, sifatnya jamaknya sayyiat. Ya, ketika Allah turunkan kata hasanah di situ, Allah katakan perbuatan baik itu yang merubah seseorang dari salah menjadi pribadi lebih soleh, itu melahirkan hasanah, itu ada pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Anda bayangkan nggak dengan taubat itu, salahnya gugur, dosanya gugur, terus dapat pahala di situ, pahala datang. Ya, berapa nilai pahalanya? 10. Dari mana konfirmasinya? Quran surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa mempraktekkan, mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai kebaikan di sisi Allah, dia dapat 10 pahalanya. Ini perhatikan, ini bukan ilmu otak-atik ya, tapi begitu kuatnya kesesuaian dengan lafaz-lafaz dan penempatan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita itu saat meninggalkan perbuatan buruk untuk membedakan fitrah manusia kita dengan setan, Allah berikan 10 poin kebaikan. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 begitu. Jarak 1 ke 2, 3 ke 4 itu begitu mahal. Analoginya kita ke masjid saja baru nyampe udah 25. Jarak 1 ke 2 nya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Coba lihat ini. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Fitrah manusia, Quran surah 7 ayat 22. Ketika salah diingatkan, dikonfirmasi, dia bertekad menjadi salah. Setan, Quran surah 7 ayat 12. Lihat baik-baik. Ketika dikonfirmasi diingatkan, dia angkuh. Konfirmasi keangkuhannya ayat 13. Ini konfirmasi kesolehan manusia ayat 23.
Perhatikan baik-baik. 22 kurangi 12, bukankah 10? Konfirmasi, 23 kurangi 13, bukankah 10? Ketika ini sifat-sifat setan bisa ditinggalkan, sifat setan kan salah, menjadi soleh, memberikan 10 poin. Konfirmasi Quran surat 6 ayat 100. Ini mahal ilmunya. Kita hanya bisa dapati ketika kita berusaha untuk mengkaji, menggali, ikhlas, belajar dari guru-guru yang soleh, ya, yang dalam ilmunya. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Kita akan merasakan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Betapa Allah sayang. Betapa Allah sayang dengan kita. Kalau sudah paham ini, harus kita belajar kalimat. Ngerti dulu ini. Saya ingin tanamkan, Bang. Maraknya tempat pekat. Pekat ini penyakit masyarakat. Sepertinya terus bertambah. Mohon disampaikan laknat Allah bagi pemimpin, tokoh, ulama, adat yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak berusaha menghilangkan, menutup tempat pekat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar. Kalau kalian biarkan perbuatan mungkar itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, musibah, bala. Setelah musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kalian pun berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena kalian tak melakukan nahi mungkar. Kalau ada orang talak 3, setelah itu dia tetap serumah, maka dia berzina. Nenek mama diam, ustad diam, alim ulama diam, maka laknat sudah halal jatuh kepada mereka. Dan ketika azab itu datang, tsunami ketika datang, tak bisa membedakan mana rumah imam, mana rumah penghuni zina. Kenapa? Dia ratakan semua. Yang datang itu tsunami, belum Sumanto lagi datang. Kalian datang ke tanah lapang, pakai baju putih, pakai sepatu putih, pakai sajadah putih. Kalian doa, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan nahi mungkar. Maka duduk bersama, jangan main hakim sendiri. Panggil Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Polisi, Satpol PP, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Ini mau dikemanakan, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kan ada lagunya.